yang acara ini bisa berjalan secara doa. Terakhir, atas nama Ketua Stibnu Al-Maksumi, saya menyampaikan permohonan. Terima kasih banyak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan Stibnu yang diwakili oleh Bapak Insinyur Haji Ilhas. Padanya kami sampaikan beribu-ribu terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada acara inti kita, bahwa tema kita pada hari ini yaitu optimalisasi kecerdasan anak melalui seni musik dan neuroscience. Ya, tentu kita bertanya-tanya atau penasaran seperti apa sih neuroscience atau seni musik. Tentunya bagaimana optimalisasi kecerdasan anak melalui seni musik. Padahal zaman sekarang kita lihat seni musik TikTok yang beredar. Apakah itu optimal untuk anak-anak ya? Tentunya itu akan langsung dijelaskan dan dilakukan oleh materi bagaimana karakter dari seni musik dari anak usia dini, bagaimana karakter dan pembahasan dan sebagainya ya. Jadi kenapa? Karena dalam kegiatan pembelajaran anak tentu melibatkan sebuah kegiatan harus ada aspek-aspek, dan salah satu aspeknya yaitu aspek seni, dan musik adalah salah satu bagian dari seni tersebut. Dan lebih lengkapnya akan dijelaskan oleh sumber kita. Kemudian dari neuroscience, tentunya di kepala kita yang paling sering kita dengar itu adalah sangat signifikan ya. Jika kita memahami neuroscience ini dengan sangat optimal, maka perkembangan anak usia akan mendapatkan perkembangan yang sangat kuat, mulai dari bahasa, karakter, emosional, dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak Kapolri Piawi ya, paman saya sebenarnya begitu ya, kalau kita tarik dari sisi keluarga. Nah, awalnya kami satu kampung, satu geng gitu. Dan alhamdulillah pada setiap acara
yang berkaitan soal seperti ini kita selalu dipertemukan. Hanya keawetan dari pertemanan itu juga harus. Kemudian yang hormati juga Bapak moderator ya. Alhamdulillah pada siang hari ini juga sangat semangat sekali saya lihat dalam membuka atau menyampaikan proses atau rangkaian daripada seminar yang akan kita laksanakan. Yang hormati juga para ibu-ibu yang kiranya hadir pada hari ini, adik-adik mahasiswa baik dari STIT maupun Universitas Hamzah Wadi yang meluangkan waktunya juga pada hari ini dalam melihat atau mendengar dan bahkan nanti mudah-mudahan harapan saya pada seminar kali ini tidak hanya apa yang disampaikan oleh materi gitu ya, itu dianggap telah benar semuanya kita. Harapan saya di antara semua para peserta ini, bahkan begitu saya sangat berharap sekali apa yang saya sampaikan itu dikatakan salah begitu ya, bahwa apa yang saya sampaikan lewat slide atau dan sebagainya, kalau memang salah sampaikan salah begitu. Nanti kita berdebat saja, berdiskusi saja. Artinya di sini para peserta seminar benar-benar ini kita manfaatkan sebagai forum diskusi terkait soal bagaimana optimalisasi kecerdasan anak melalui musik. Karena yang kita ketahui hari-hari ini, mohon maaf sekali ya, karena banyak kepanitikan yang hadir di bumi ini, Bapak Ibu semua atau ada di mahasiswa, sehingga banyak sekali kaum-kaum yang mengharamkan musik begitu. Ya, makanya kalau ketika ada organisasi, mohon maaf, kaum-kaum yang seperti itu silakan kita duduk bareng gitu ya. Nanti kita selesaikan persoalannya. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang hari ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan seminar yang dilaksanakan oleh program studi PIAUD. Kemudian yang kedua, tak lupa kita haturkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang dimana beliau merupakan pahlawan revolusioner dunia, sehingga alhamdulillah kita bisa menikmati hidup yang sangat luar biasa. Para peserta seminar yang saya banggakan gitu, memang ketika kita berdiskusi soal musik, jadi mohon maaf Pak Sodi, kalau tidak sesama musisi begitu agak sulit sekali, mohon maaf. Tetapi nanti kita tarik saja begitu ya. Mohon maaf, dulu tahun 2018 saya pernah ngajar juga di sini di prodi PIAUD ya, yang waktu itu saya ngajar 1 semester karena kebanyakan kelas di Universitas Hamzah Wadi ya, akhirnya saya pamit izin dengan nah intinya di sini yang perlu nanti saya sampaikan Bapak Ibu semua ya. Yang pertama, kita harus sepakat. Ini setiap saya mengajar tentang musik, mohon maaf dimanapun itu, kita harus sepakat ini adalah yang kita pelajari sesuatu yang benar. Gitu. Artinya kita jangan tergoda dengan hukum-hukum musik yang mengatakan musik itu adalah haram. Gitu. Ya, jadi musik itu tetap benar. Gitu. Nah, karena ini keterkaitannya soal bagaimana musik itu bisa mencerdaskan atau optimalkah musik itu mencerdaskan kecerdasan anak gitu. Sebelum saya lanjut berbicara soal itu Bapak Ibu semua, saya ingin menyampaikan biar nanti mungkin ya, bahwa pada proses kelahiran pun atau pada proses kita masih menjadi janin, kalau kita memakai beberapa referensi terkait soal
apakah di situ sudah ada musikalitas kita atau enggak begitu. Nanti saya berangkatnya berbicara soal itu. Kalau kita membaca buku psikologi musik yang ditulis oleh Johan, nanti mungkin ini bisa dijadikan sebagai rujukan Bapak Ibu semua ya. Pada dasarnya pengenalan tentang musik itu sudah kita dapatkan dari dalam perut ibu kita. Ya. Nah, kalau bahasa psikologi musiknya atau kalau bahasa psikologi perkembangannya ada mother race namanya di situ. Jadi mother race itu ternyata ketika kita lahir kemudian mengeluarkan suara atau mengeluarkan tangisan, itu merupakan bagian dari bentuk kecintaan kita terhadap alam, itu yang pertama. Karena apa? Kita sudah dilahirkan di alam ini, maka pertama kali orang lahir itu dia mengeluarkan teriakan atau tangisan. Itu merupakan bukan bagian daripada proses kesakitan yang didapatkan, tetapi itu merupakan bagian daripada proses kegembiraan, kecintaan, kebahagiaan bahwa dia selamat dari beberapa perjuangan yang dilakukan ketika dalam proses lahirnya. Makanya kalau dalam bahasa psikologi perkembangannya itu dikatakan mother race. Ya. Nah, ketika mother race itu ada atau dalam bahasa psikologinya Bapak Ibu semua ya, saya berkeyakinan dulu waktu kita lahir, ya siapapun itu, mungkin kecuali ibu bapaknya yang kurang ajar mungkin, karena banyak yang kita lihat sekarang ada orang melahirkan tiba-tiba membuang anak, banyak seperti itu. Tetapi sebagian besar ketika kita lahir di dunia ini, bahwa ada bahasa-bahasa yang disampaikan oleh ibu kita. Bahasa walaupun secara akal si bayi ini tidak mengerti begitu apa yang disampaikan oleh ibu kita. Nah, perlu diketahui juga Bapak Ibu semua, karena keberadaan mother race itu ya, jadi sekali lagi mother race namanya. Mother race itu adalah salah satu ungkapan rasa cinta atau salah satu ungkapan yang disampaikan dengan pembicaraan kepada anak. Itu namanya mother race. Nah, pada saat ibu melakukan mother race itu, apakah anak itu merespon apa enggak di situ? Sejatinya sebenarnya di situ ada respon yang terjadi. Karena mother race itu Bapak Ibu semua, kalau dibenturkan dia dengan dunia musik begitu ya, makanya tadi saya sampaikan memang kalau kita berbicara soal musik ini kalau tidak sedang memusisi agak susah begitu. Tetapi kita ambil garis tengahnya saja begitu. Jadi ketika ibu mengeluarkan makna atau kata-kata mother race itu, di situ ada permainan pitch namanya kalau di dalam musik itu. Ada permainan timbre suara di situ. Ya. Ada permainan dinamika yang ada di situ. Makanya nanti buktikan ya Bapak Ibu semua. Kalaupun Bapak Ibu mengatakan kamu anak jelek kepada anaknya, tetapi dengan menyanyikannya dia akan lebih menerima daripada kamu anak ganteng dengan cara memarahi-marahinya. Nah, jadi di situ proses penerimaan musikal anak itu sudah ada di situ sebenarnya begitu. Ya, nanti buktikan saja begitu. Walaupun kita mengatakan dia jelek, tetapi dengan nada yang sopan santun, bahkan dengan cara bernyanyi itu begitu ekspresi anak itu terjadi di situ. Ketimbang kita memarahi dia, kamu anak ganteng. Maka secara psikologi kita sudah merusak mental. Ya, nah makanya sesuai dengan sesuai dengan judul kita pada siang sangat optimal. Dari mana kita bisa membuktikannya? Oke. Sekarang bisa diperhatikan slide yang saya sampaikan di sini. Oke, Nah, ada beberapa bukti penelitian yang disampaikan oleh orang barat begitu. Termasuk mohon maaf kemarin pada saat semester pada bulan Oktober saya melakukan penelitian di SD 3 Mas Pagi. Apakah musik itu bisa meningkatkan kemampuan
anak dalam menghitung pada perkalian dan pembagian. Jadi nanti kalau ibu atau bapak ibu penasaran terhadap hasilnya, insya Allah bulan Desember ini akan terbit ya di jurnal Tamu Matra. Nah, saya sudah meneliti itu. Tetapi ada beberapa penelitian yang terkait soal apakah musik itu bisa mencerdaskan anak, ya. Dan para peneliti ini para peneliti hebat, para peneliti yang sudah diakui oleh dunia, dan para peneliti yang berasal dari kampus-kampus besar begitu. Artinya secara metodologi yang dilakukan itu sudah tidak diragukan lagi begitu. Nah, yang dimana di sini saya tampilkan tadi ini maksudnya ya. Nah, sebelum saya nampilkan itu, tadi waktu kita lahir kohesi ibu dan anak itu prosesnya seperti ini. Nah, jadi rasa yang didapatkan itu berasal dari mother race itu. Ketika mother race itu ada, maka di situ secara tidak langsung sebenarnya kita sudah bisa mempelajari pitch, timbre dan sebagainya begitu, sehingga terjadilah emosi pada anak itu. Makanya tadi saya contohkan kepada bapak ibu semua, akan lebih diterima ya walaupun kita mengatakan anak itu jelek tetapi dengan kata yang lembut atau dengan melakukannya, daripada ketika kita mengatakan dia kamu ganteng tetapi dengan marah-marah ya. Nah, ini beberapa penelitian yang disampaikan atau yang dihasilkan oleh beberapa peneliti bapak ibu semua. Bisa saya berdiri di sini ya? Oke, yang pertama hasil penelitian yang dilakukan oleh Prince Campbell dari University of North Carolina mengatakan siswa-siswi taman kanak-kanak belajar dengan menggunakan permainan lagu menunjukkan hasil tes IQ-nya itu 10 sampai 20 poin di atas anak yang tidak menggunakan lagu. Ya. Nah, sebenarnya ini penting bagi ibu guru yang ada di apa yang jadi ibu guru PAP gitu ya. Sering saya sampaikan di mahasiswa ibu guru. Sebenarnya terbalik dunia pendidikan kita. Profesor-profesor menurut saya lebih banyak mengajar di anak kecil saya begitu. Karena sulit sekali kita mengajar di anak kecil ya. Nah, makanya mohon maaf saya pernah membaca buku bapak ibu semua ya. Memang ini buku ini tak boleh kita percaya, tetapi ada hikmah. Mungkin pernah saya sampaikan di anak-anak dan wajib begitu. Pada proses pertanggungjawaban di akhirat itu nanti katanya buku ini ya. Ini buku yang agak nyeleneh begitu bapak ibu. Anda boleh tidak mempercayai dia, tetapi Anda boleh ambil hikmahnya. Isi buku itu disampaikan, mohon maaf sekali, saya tidak menyinggung siapapun, tetapi ambil saja hikmahnya. Guru yang pertama kali masuk neraka itu katanya guru PAUD. Iya. Nah, jadi makanya saya sampaikan awal ya, ini sebuah buku lelucon, tetapi hikmahnya besar. Kenapa? Karena ya, jadi fondasi awal anak itu pada proses pentransferan ilmu itu ada di rumah. Jadi hati-hati caranya. Ya, karena itu akan dipertanggungjawabkan selamanya. Salah fondasinya maka dia akan salah sampai ke sana. Kemudian yang kedua siapa? Guru SD. Karena dia tinggal melanjutkan stafet dari guru Poti. Kemudian yang ketiga guru SMP. Yang keempat guru SMP. Yang paling ngolah itu kalau bahasa Mas Bagai jadi dosen. Ya. Nah, jadi ini sebuah buku lelucon ya, yang menurut saya juga nggak boleh dipercaya buku ini, tetapi hikmahnya besar di situ. Apa hikmahnya? Menjadi guru itu harus benar-benar dipertanggungjawabkan apa yang disampaikan. Ya, jangan asal kita menyampaikan begitu tanpa ada dasar. Makanya tugas paling berat itu menurut saya orang guru begitu, apalagi seorang guru PAUD. Uji dia nanti bapak-bapak profesor kalau dia bisa ngajar di guru PAUD. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu dia bapak ibu guru. Makanya
Jadi kehadiran musik ini maksudnya adalah bukan semata-mata karena musik itu orang menjadi pintar, enggak begitu. Itu bagian dari proses saja, bagian daripada ikhtiar saja begitu. Salah satunya adalah dampak mempelajari musik itu adalah ya kita bisa cerdas. Apakah benar yang saya sampaikan itu? Orang yang menelitinya banyak. Pertama, yang kedua, penelitian yang dilakukan di Rhode Island begitu dalam jurnal Nature yang dilakukan pada tanggal 23 Mei 1996 menunjukkan bahwa anak kelas 1 sekolah dasar yang mengikuti kelas musik sebagai pelajaran kesenian mengalami peningkatan kemampuan membaca dan matematika secara dramatis dengan perolehan skor 46 lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak belajar musik. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Weinberger begitu ya, sampai pada saya penasaran apakah orang ini benar atau enggak begitu. Makanya saya berinisiatif, saya melakukan penelitian kemarin di SD3 Mas Bagi begitu. Dengan menggunakan musik sebagai media pembelajaran, apakah dia bisa meningkatkan kemampuan anak itu di dalam berhitung perkalian dan pembagian. Hasilnya apa? Ternyata musik itu sangat efektif sekali. Ya, makanya di pos itu kan sebelum orang belajar diajar nyanyi ya. Ya, kebetulan kita juga punya pot di rumah Bu. Pot Mutiara Kasih, gitu ya. Nah, jadi saya sering melihat di situ bagaimana proses pengajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu. Nah, karena pada dasarnya kalau kita mengacu kepada referensi psikologi perkembangan anak, kalau tidak salah anak pot itu kan dia masuk ke dalam tahapan pra-operasional. Jadi masa keemasannya ada di situ. Makanya banyak juga teori yang mengatakan masa depan anak itu kalau salah kita didik di masa itu maka dia akan selesai rusak. Hati-hati sekali caranya kita mengajarkan anak kecil. Ya, bahkan ketika kita mengatakan kata tidak pun kan tidak boleh di situ disampaikan karena itu akan merusak mental yang ada di dalamnya. Nah, inilah sekarang lagu ini gitu. Jadi kalau kita di dalam seniman itu Bapak Ibu semua ya, bukan hanya dijadikan sebagai media di dalam hidup musik itu, tetapi itu cara kami juga untuk meningkatkan kualitas daya pikir kami. Karena kami percaya musik itu bisa meningkatkan kualitas perkembangan kecerdasan kita. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya? Sekarang kita simak ya. Nah, jadi itu penelitian juga yang saya lakukan pada bulan Oktober yang insya Allah Desember ini akan terbit di jurnal tahunan. Kemudian, nah, bagaimana sistem kerja musik di otak? Ini tempat intinya sebenarnya Bapak Ibu semuanya. Kita ini kan diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah dengan sangat lengkap sekali dari segi organ tubuh. Nah, kalau kita melihat anatomi otak kita, ya di situ ada namanya kalau kita berbicara soal hemisfer, mohon maaf Pak Brodi ya, ini nanti bidangnya saya begitu. Hemisfer otak kita itu kan terbagi menjadi 4. Ya, ada hemisfer yang salah satunya kalau kita kuatkan atau kalau kita benturkan dia dengan dunia musik begitu ada namanya temporal lobus. Jadi temporal lobus itu adalah salah satu hemisfer yang ada di otak kita itu yang fungsinya mendengar atau menangkap suara. Nah, sekarang sistem kerja musik di otak itu seperti apa? Ketika kita mendengar musik, maka organ yang paling pertama bereaksi di otak kita itu adalah temporal lobus itu. Karena apa? Fungsinya di situ dia menangkap suara. Fungsinya untuk mendengar, fungsinya untuk menampung atau mememorikan begitu. Nah, setelah itu diterima oleh temporal lobus itu, maka ada organ yang ada di dalam otak kita ini namanya corpus callosum. Jadi corpus callosum itu begitu dia mendengar suara, dia akan menebal. Ya, menebal dia corpus callosum itu. Konsekuensi menebalnya, dia akan mempengaruhi otak kiri dan otak kanan kita. Jadi saraf-saraf yang ada di otak kiri, otak kanan kita ini aktif, dia bergerak dia. Yang awalnya tidak bergerak, tetapi begitu dirangsang oleh suara dari temporal lobus masuk untuk memberikan penebalan pada
apa namanya corpus callosum itu dia maka akan mempengaruhi otak kiri otak kanan kita itu. Ketika otak kiri otak kanan kita itu aktif, maka konsekuensinya apa? Bisa Bapak Ibu lihat. Fungsi otak kiri itu apa? Bahasa. Kemudian meningkatkan kelogikaan, meningkatkan rasionalitas, meningkatkan orientalitas, kemudian sampai kepada yang intinya dia lebih mengarah kepada dunia besar. Ya. Ketika otak kiri diaktifkan, maka yang hadir di situ adalah tertelur ya fungsi di dalam organ kita itu terkait soal kreativitas. Ya, makanya itu hebatnya musik, begitu dia adil memberikan keaktifan di dalam otak kita ini, tidak satu otak saja yang diberikan rangsangan begitu, tetapi dua-duanya. Makanya tadi saya sampaikan ketika temporal lobus itu sudah menerima suara, kemudian dia bisa menebalkan apa namanya corpus callosum di otak kiri otak kanan ini aktif, maka apa yang terjadi? Nah pertanyaannya sekarang, apakah kita bisa cerdas? Ya jelas, fungsi otak kiri otak kanan itu kan sudah disampaikan di situ. Ya, sudah disampaikan di situ begitu. Keseniannya aktif, kognitifnya aktif, kecerdasannya aktif, emosionalnya aktif, intelijensinya aktif, semuanya aktif karena musik itu bisa menggerakkan otak kiri dan otak kanan itu. Nah, makanya itulah hebatnya sebenarnya kalau kita mempelajari soal musik. Tetapi pertanyaannya sekarang, apakah semua musik yang bisa seperti itu? Ya. Nah, kalau dalam penelitian beberapa ilmuwan besar yang ada di dunia ini, Bapak Ibu semua, salah satu musik yang sangat reaktif sekali mengaktifkan otak kiri otak kanan kita itu adalah musik klasik. Makanya musik klasik itu dulu disebut musik orang hamil. Ya, jadi musik klasik itu dulu disebut dengan musik orang hamil. Orang-orang dulu, kalau kita membaca bukunya Johann lebih banyak di situ, orang-orang itu dulu sangat besar sekali asupan musiknya sehingga kecerdasan orang-orang dulu itu ada. Kalau kita kan sekarang musik itu dikesampingkan mungkin. Kita sangat percaya, bahkan yang sangat kita sangat percaya begitu. Makanan adalah sumber kecerdasan. Padahal tidak hanya itu saja Bapak Ibu semua. Ya, musik bisa kok seperti itu. Makanya nanti kalau Bapak Ibu atau di antara kita di sini kita punya saudara atau adik dan sebagainya, begitu dia hamil dengarkan musik klasik itu. Musik siapa klasik itu? Musik Mozart. Itu bisa didengarkan. Bisa didengar, bisa banyak orang. Ya. Nah, kenapa musik klasik? Sekarang kita cek dia bagaimana proses kreasi penciptaan musik klasik itu. Ya, sehingga saya tidak hanya sekedar menyampaikan saja bahwa ini musik klasik, tetapi bukti musik klasik itu secara proses kreasinya apa? Kan ini secara sainsnya sudah kita buktikan. Ya. Nah, sekarang secara proses kreasi pembuatan musik klasik itu atau secara kreasi pengaransemenan musik klasik itu bisa mempengaruhi itu, tak begitu. Nah, perlu ketahui di sini bahwa proses kreasi musik klasik dalam meningkatkan kecerdasan anak itu, unsur musikal yang ada di dalam musik klasik itu sempurna. Ya, sempurna begitu. Ada unsur pokoknya, ada unsur ekspresinya. Jadi unsur pokok yang ada di dalam musik klasik itu misalnya ritmenya, melodinya, harmoninya, kemudian unsur ekspresinya, tempo, dinamikanya itu di aransemen seimbang, Bapak Ibu semua. Ya, beda dia dengan musik-musik yang sekarang. Kalau Bapak Ibu bisa menganalisis dia secara teori musikalnya, ketika kita berbicara lagu pop misalnya, keseimbangan unsur musikalnya tidak ada di situ. Ketika kita berbicara lagu rock misalnya, apalagi lagu rock begitu, keseimbangan unsur musikalnya tidak ada. Ketika kita berbicara musik dangdut apapun itu tidak ada, tidak seimbang. Pernah kami cek begitu ya. Nah, apanya yang seimbang? Permainan ritmenya, permainan melodinya, permainan harmoninya, tempo dan dinamikanya begitu. Sehingga terkadang kita pun yang dewasa ataupun kita pun yang tua, mohon maaf Bapak Ibu semua, ketika mendengar musik klasik itu terbawa situasi kita. Sangat
terbawa situasi kita. Karena apa? Dia sangat cepat sekali merespon otak kita ini terhadap musik itu. Itu kehebatannya. Makanya musik dalam hal ini, mohon maaf sekali ya, janganlah kita pandang sebelah. Jadi bisa kok dia mencerdaskan. Nah, yang menjadi persoalan kita kan sekarang atau hari ini begitu, banyak anak-anak atau banyak adik-adik kecil yang kita lihat begitu, mereka itu lebih banyak menghafal lagu-lagu pop. Ya, apalagi sekarang dunia itu sudah luar biasa sekali begitu ya. Mereka bertiktok kan atau dan sebagainya, dan bahkan lagu dari TikTok itu pun sudah dihafal. Nah, disitulah serangan musik ke otak kita itu seperti itu ya memang. Jadi bukan berarti saya tidak menawarkan Bapak Ibu untuk tidak mendengarkan anak lagu pop, lagu-lagu Islami, tak begitu. Karena ini sudah terbukti. Silakan didengarkan. Nah, kecuali kalau misalnya kita mendengarkan anak-anak kita lagu Islami itu, kita sebagai orang tua alangkah baik-baiknya kita menekankan soal permainan liriknya saja. Apa yang disampaikan lewat lagu itu. Ya. Nah, jadi mendingan seperti itu begitu. Hafalan-hafalan yang ada di dalam musik itu kan sekarang banyak lagu-lagu Islami yang dikonsep dengan musik begitu. Asmaul Husna pun sekarang sudah jadi lagu begitu. Nah, penekanan lebih baik ke arah sana saja begitu. Ya. Nah, ini proses kreasi musik dalam meningkatkan musik klasik dalam meningkatkan kecerdasan otak. Kenapa dia bisa cepat sekali merangsang otak kita ini? Karena permainan unsur musikalnya itu seimbang, ya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, apakah genre-genre musik lain tidak seimbang? Mohon maaf, kami sudah melakukan pembuktian juga, baik secara praktiknya, baik secara penulisan notasinya, baik secara unsur musikalnya. Jarang ada musik-musik pop itu memiliki keseimbangan dalam melakukan pengelolaan unsur musikalnya. Nah, sehingga di sini Bapak Ibu semua, salah satu ciri musik klasik itu adalah ini, menggunakan peralihan dinamika dari lembut sampai keras. Ya. Jadi keseimbangan dia dalam memainkan dinamikanya itu baik dalam, dia tidak konstan, maksudnya seimbang itu. Dia berubah, tetapi dia tidak langsung berubah tiba-tiba langsung berubah tiba-tiba, tidak seperti itu. Nah, sehingga karena perolehan dinamika yang dilakukan itu di situ dia cepat sekali merespon cara-cara yang diperhatikan. Kemudian perubahan tempo dengan percepatan, akselerando, perlambatan, candonya itu juga seperti itu. Dan yang ketiga, pemakaian akord 3 nada. Nanti makanya tadi saya sampaikan, memang susah begitu kalau kita berbicara musik popnya. Kalau kita tidak paham dengan dunia musisi atau unsur musikalnya, susah begitu. Nah, tetapi secara proses kreasinya seperti itu dia. Musik klasik itu dia bisa merangsang otak kita. Nah, karena secara sains sudah dibuktikan apa yang diserang dulu, apa yang diterima dulu ketika suara musik itu keluar lalu diterima oleh temporal lobus, kemudian ditangkap oleh kolosum yang tadi sehingga dia menebal, dan pada akhirnya otak kiri otak kanan itu berfungsi. Kan sudah jelas tadi fungsi otak kiri otak kanan itu sudah saya sampaikan begitu. Nah, jadi seperti itu dia Bapak Ibu semua ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin pada proses seminar ini kita lebih banyak diskusi. Dan harapan saya, mudah-mudahan di antara di sini nanti ada yang menyalahkan saya. Ya, tetapi dengan bukti-bukti autentik dan bukti-bukti akademis yang diutarakan. Nah, untuk lebih lengkapnya, saya punya video bagaimana musik itu bisa dia merangsang otak. Perlu dipikirkan
Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kolosum yang tadi itu ya, dia akan menebal begitu. Begitu dia akan menebal kolosum itu, maka keaktifan dari otak kanan dan otak kiri itu hadir begitu. Jadi ketika otak kiri otak kanan itu aktif, yang konsekuensinya adalah dia akan berfungsi. Nah, seperti ini dia caranya. Oke, enggak apa-apa sudah. Nah, dari media yang saya tampilkan ini, tanpa musiknya Bapak Ibu merasakan seperti apa? Agak kaku kan? Agak kaku apa yang disampaikan di sini. Tetapi nanti dia akan berpengaruh ketika musiknya itu ada. Ya, pasti dia akan memiliki efek Bapak Ibu ini akan cepat mengerti apa enggak. Nah, ini aja yang saya tampilkan ketika tidak ada musik, kita sudah tidak tahu apa maksudnya begitu. Nah, tetapi nanti ketika dia ada latar musiknya, dia akan mengaktifkan otak kita ini sehingga sedikit tidaknya kita paham dan apa yang disampaikan itu begitu. Nah, di situ itulah proses bekerjanya musik itu Bapak Ibu semua. Bahkan ada dalam penelitian yang dilakukan di Jerman, ada 2 anak yang diminta untuk membaca satu gambar. Satu gambar itu tanpa ada musik, satu gambar itu dengan musiknya. Anak ini akan lebih cepat paham, dia menyimpulkan isi dari cerita gambar itu ketika dilanjutkan dia dengan musik. Nah, makanya kecerdasan itu ada kalau ketika digabungkan dia dengan dunia musikalnya Bapak Ibu semua. Ya, nah ini saja contohnya apa yang Ibu rasakan ketika ini tidak ada musik. Kaku kan? Ya. Nah, tetapi ketika nanti musiknya muncul pasti memiliki suara yang berbeda. Nah, jadi kira-kira seperti itulah dia Bapak Ibu semua. Ya. Nah, jadi kira-kira ini yang perlu saya sampaikan. Harapan saya kita banyak berdiskusi saja ketika ada pertanyaan-pertanyaan nanti, sehingga apa yang saya sampaikan juga ada kritikan dari Bapak Ibu semua. Karena sejatinya yang saya tahu menurut saya ya orang yang merasakan langsung bagaimana proses pengajaran di anak kecil itu. Begitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua, dan saya akhiri dengan statement terakhir bahwa dari yang saya sampaikan itu, kekuasaan Tuhan itu luar biasa sekali. Ya, lewat musik saja kita bisa kecerdasan gitu. Apalagi dengan lewat ciptaan-ciptaannya yang lain gitu. Musik ini masih apa ya? Masih satu unsur yang sangat kecil sekali di kita. Bagaimana dia bisa meningkatkan kecerdasan kita? Ini masih kecil begitu Bapak Ibu semua. Apalagi dengan yang lain, apalagi dibarengi dengan membaca atau dan sebagainya begitu. Nah, jadi kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua yang perlu saya sampaikan di seminar kali ini. Harapannya ada tanggapan, ada kritikan, ada masukan, ada pertanyaan dan sebagainya yang saya dapatkan pada pada siang hari ini. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu semua, saya ini adalah makhluk Tuhan yang memiliki kesalahan dan sebagainya. Jadi saya butuh kritikan juga dari Bapak Ibu semua. Sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan pertanyaan untuk narasumber kita yang pertama. Ya, selaku pemaparan materi dari Bapak Alwan Hafiz terkait bagaimana seni musik dalam optimalisasi kecerdasan anak. Jadi bahwa ada rujukan buku tentunya bisa kita baca sama-sama dalam bukunya Johan, yaitu psikologi musik ya, yang kita tidak bisa beranggapan bahwa musik itu sedikit-sedikit kita haramkan ya, karena
pada sejak lahir seperti yang disampaikan materi bahwa kita musikal sejak lahir dari tangisan bayi tersebut sudah termasuk dalam musikal. Dan tanpa kita sadari pula bahwa langkah-langkah kaki kita setiap hari juga menciptakan sebuah nada dan irama, yaitu adalah musik. Jadi musik itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya ya. Ini bagaimana peningkatan kemampuan anak lewat musik, kemudian musik yang mengaktifkan otak kiri dan kanan yang misalkan, dan sekiranya ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan lewat sesi tanya jawab ya. Dan seperti yang dikatakan juga bahwa musik itu berpengaruh pada saraf-saraf otak, dan itu berkesinambungan dengan materi kita selanjutnya yaitu neuroscience, ilmu yang saya dapatkan ya. Jadi untuk bersingkat waktu, untuk narasumber yang kedua Bapak Sunandar Asmaul Hadi, pastikan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masih semangat Bapak Ibu? Ya. Oke. Jadi insya Allah saya sangat memahami ya, karena kita sama dalam hal ini Bapak Ibu semua. Jadi aslinya dua ini hanya sekedar pajangan Bapak Ibu semua ya, belum diperbaiki, rusak, berfungsi tapi belum diperbaiki ya. Jadi insya Allah segera diperbaiki. Kemudian kenapa kita merasa kepanasan? Alhamdulillah itu berkah ya, berkah Bapak Ibu. Kenapa saya katakan berkah? Yang tadinya peserta ini kita batasi 60, tetapi alhamdulillah peminatnya ternyata banyak sekali. Ya, dan sampai-sampai ada yang di kelas atas juga kita lewat live streaming. Tadinya kita tidak live streaming Bapak Ibu. Ya, akhirnya mendadak BEM mengadakan live streaming untuk memfasilitasi teman-teman yang ada di atas. Di atas itu ada 100 lagi Bapak Ibu semua ya. Kalau masuk ke sini saling menunjuk net kita, jadi tidak bisa ya. Ya mau bantu. Oke. Jadi panjang lebar tadi sudah dijelaskan oleh Pak Alwan Hafiz ya. Jadi beliau ini seperti yang dikatakan tadi, kami kenal itu sudah lama sekali, sudah semuanya. Jadi satu gubuk, alhamdulillah sekarang satu profesi. Kemudian satu apa ya? Satu padepokan. Satu apa? Ya, satu tanah air. Jadi secara silsilah kekeluargaan saya memang paman beliau ya. Tapi dari silsilah dari segi umur itu beliau lebih daripada saya ya. Tetapi coba Bapak Ibu perhatikan kami berdua ya. Itu di foto juga coba diperhatikan. Kami kayaknya seumuran Bapak Ibu ya. Ya, seumuran. Padahal umur beliau itu lebih tua daripada saya. Itu salah satu efek musik Bapak Ibu semua ya. Saya ini sains, bisa dikatakan saintis. Beliau itu musisi. Jadi antara musisi dan saintis itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Itu mempengaruhi faktor awet muda Bapak Ibu semua ya. Jadi jika seandainya Bapak Ibu mau awet muda, maka sering-sering dengarkan musik ya. Jadi ada pembuktian ilmiahnya nanti Bapak Ibu semua. Baik, insya Allah saya tidak lebih dari 30 menit semua supaya kita cepat berdiskusi nanti ya. Saya minta 30 menit. Jadi, kenapa kita harus belajar neuroscience? Bapak Ibu paham neuroscience? Oh, kalau mahasiswa saya paham ya, sudah lewat ya. Iya, Bapak Ibu yang di luar Stignu paham, sudah mendengar tentang neuroscience? Sudah ya? Sudah, tadi moderator sudah memaparkan bahwa neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari tentang saraf otak, khususnya pada otak manusia. Kenapa kita perlu mempelajari ini sebagai seorang guru Bapak Ibu semua, sebagai seorang pendidik, atau bahkan sebagai seorang yang akan menjadi orang tua, calon orang tua atau yang sudah menjadi orang tua? Kenapa? Karena begini Bapak Ibu semua. Kalau seorang pelukis, dia kan bekerja di atas kertas kanvas, Bapak Ibu semua. Yang dihasilkan apa? Yang dihasilkan adalah lukisan.
Kalau seorang musisi yang dihasilkan adalah musik dengan komposisi nada dan seterusnya, ya beliau lebih tahu ya. Nah, kalau kita sebagai seorang guru Bapak Ibu semua, yang akan kita rubah atau yang akan kita hasilkan itu adalah bagaimana caranya merubah otak anak. Karena yang kita rubah Bapak Ibu semua bukan kanvas kosong menjadi lukisan indah. Bukan komposisi nada yang turun naik nadanya berbeda menjadi kita rangkai menjadi satu musik yang indah, tidak. Tetapi kita sebagai seorang pendidik atau orang tua, yang kita rubah itu adalah manusia Bapak Ibu semua. Manusia khususnya pada otak. Nah, di mana otak ini berdasarkan hasil riset Bapak Ibu semua, itu mempengaruhi segala atau seluruh proses gerak dalam tubuh kita. Maka tingkah laku dan karakter itu dipengaruhi oleh otak Bapak Ibu semua ya. Sehingga penting rasanya kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua itu harus memahami tentang neuroscience. Kita paham bagaimana cara stimulus dan seterusnya, tetapi bagian mana yang bekerja dan kapan saatnya kita bekerja dan bagaimana caranya kita melakukan pembenahan itu, maka neuroscience akan membahas itu dalam perspektif pendidikannya Bapak semua ya, seperti itu. Baik, nah ini tidak perlu ya, itu profil saya. Sekarang untuk kita mulai, ini intermezzo saja Bapak Ibu semua. Saya punya gambar di depan ya, gambar siapa itu? Orang tua profesor ya. Oke. Mahasiswa saya di Stigno ini banyak yang botak Bapak Ibu semua ya. Banyak yang botak, banyak yang gondrong, tapi belum profesor. Sehingga profesor itu tidak melulu botak Bapak Ibu semua ya. Kali aja bentar lagi Pak Alwan, saya jadi profesor kan tidak botak ya. Seperti itu. Baik, coba Bapak Ibu temukan gambar wajah yang ada di gambar tersebut. Berapa gambar wajah yang ada di gambar tersebut? Angkat tangan. 1. Nah itu. Yang jilbab pink. Berapa? 3. Siapa lagi? Belakang. 3. Itu. 2. Itu. Mana lagi? 10. 4. 3. Oke, baik. Oke, sudah ya. Ada 4, ada 3, ada 5, ada 2, ada tadi 10 ya. Baik. Lebih dari 1. Baik, kita perhatikan Bapak Ibu semua ya. Jadi, tuh sudah saya tuliskan. Ada 8 Bapak Ibu. Kok bisa nih? Saya tunjukkan. Ini 1 nih yang kotak ini ya. 1, 2, oke. 3. Ini 4, anaknya ini kan ada wajahnya jelas. Nah, 4. 5, kelihatan dah ini. Ini mata, ini hidung, ini hidung. Kelihatan ya? 6, ini tuh. Ini mata, ini hidung, ini mulut. Kelihatan? Oke. 7, ini kelihatan nih, ini mata, ini hidung, ini mulut. Ya kan? 8, nih, berdempet dengan nomor 5. Ini mata, ini hidung, ini mata, ini mulut. Iya kan? Nah, kenapa pertanyaannya? Kenapa ada yang bisa nyebut 3, ada yang bisa nyebut 2, ada yang nyebut 4, bahkan tadi 10 kelebihan ya? Ya, kenapa? Karena itu yang kelihatan. Nah, jadi pantaslah kita menyebut Bapak Ibu semua, mata itu kadang menipu. Ya, karena apa? Karena semua yang terlihat oleh mata tidak selalu lurus dengan perspektif otak Bapak Ibu semua. Sehingga kita sering dikatakan berpikir dulu baru bertindak. Yang bertindak dulu baru berpikir. Karena apa? Karena otak kita itu sesungguhnya ciptaan Tuhan yang serba bisa Bapak Ibu semua ya. Ciptaan Tuhan yang paling kompleks yang tidak ada menandinginya apapun di dunia ini. Sehingga pada dasarnya otak kita itu unik. Otak kita itu unik, antara yang satu dengan yang lainnya tidak ada yang memiliki kemampuan otak yang sama persis. Sama halnya dengan orang memiliki sidik jari yang tidak ada sama sekali tandingannya di dunia ini. Artinya, hatta itu dia saudara kembar tidak akan pernah memiliki kemampuan otak yang sama. Ya, seperti itu. Nah,
Dari sini kita melihat Bapak Ibu semua, otak kita itu memiliki kemampuan yang berbeda. Sehingga apa? Kemampuannya ada yang bisa menyebutkan 3, ada yang bisa menyebutkan 4, 5 dan seterusnya. Itu sebenarnya adalah persoalan stimulus. Bapak Ibu semua tahu stimulus? Rangsangan, ya. Itu persoalan rangsangan. Ada yang kadang bisa melihat detail sampai 5, sampai 10, sampai 3 dan seterusnya. Itu persoalan pembiasaan. Ketika kita mampu melihat detail dengan lebih bagus, maka kita bisa menyebutkan seluruhnya. Nah, detail ini bagaimana caranya? Adalah pembiasaan melalui proses stimulus, Bapak Ibu semua. Ya, stimulus. Nah, ini saya ada gambar, Bapak Ibu semua. Ini adalah stimulus otak. Kira-kira otak kita itu isinya neuron, Bapak Ibu. Ya, ini gambar yang 1, gambar yang 2, gambar 3. Ini adalah neuron. Sel saraf, yang mungkin ini pernah saya sampaikan ya di kelas. Kira-kira neuron itu bentuknya seperti ini nih Bapak Ibu nih, ya, gambar yang kecil ini. Neuron itu berfungsi untuk mengantarkan infus atau rangsangan atau stimulus dari luar. Nah, kemudian neuron inilah yang terdiri dari miliaran Bapak Ibu semua, ratusan miliar yang ada di dalam otak kita. Itu neuron. Nah, kemudian neuron ini gambar yang paling kiri ini adalah neuron bayi yang baru lahir. Ini neuron bayi setelah lahir dan berproses. Kemudian ini neuron umurnya sama dengan neuron yang sebelah kiri. Tetapi perbedaannya adalah yang tengah ini neuron yang cukup nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi. Kemudian neuron yang sebelah kanan itu adalah yang kurang nutrisi, kasih sayang, dan stimulasi. Nah, kata kuncinya Bapak Ibu semua adalah neuron ini dia akan mempengaruhi tingkat kecerdasan otak. Ketika neuronnya kita jarang-jarang seperti yang kiri ini, maka kemampuan kita mengolah informasi itu tentu akan lebih lemah daripada orang yang memiliki neuron yang serabut ya, yang berkerukut seperti ini ya. Nah, jadi kecerdasan itu dipengaruhi. Lalu bagaimana caranya kita meningkatkan? Caranya kita meningkatkan Bapak Ibu adalah caranya kita harus melakukan stimulus yang kuat ya. Nah, di sini otak yang tidak terstimulus dengan baik akan mengalami apoptosis, Bapak semua. Apoptosis itu adalah kematian neuron. Nah, ketika neuron ini mati, ya, ketika neuron ini mati atau ketika neuron itu tidak terhubung, maka dia akan mengalami apoptosis. Dan apoptosis ini akan mempengaruhi tingkat kecerdasan anak. Nah, ketika tingkat kecerdasan anak itu sudah dipengaruhi, artinya tingkat kecerdasan anak ini sudah menurun, maka yang terjadi itu adalah Bapak Ibu semua, segala informasi yang terserap di dalam otak itu tidak akan mampu terproses. Karena ibaratnya seperti ini. Neuron ini adalah kabelnya. Kemudian informasi itu diolah di otak. Misalnya begini. Ada informasi nih. Ini ada tangan ya. Kemudian ada tawon nih Bapak Ibu semua ya, ada tawon. Tawonnya menggigit si tangan. Si kulit ini kira-kira kesakitan atau enggak? Harus kesakitan ya. Tetapi yang memerintahkan sakit itu bukan kulit Bapak Ibu semua, bukan tangan, tapi otak. Sehingga begitu tawon nempel, ini tawon nih, tolong kulit tolong sampaikan pesan ke otak. Ini ada tawon yang gigit saya. Kemudian si otak kalau gitu silahkan kirim pesan lagi kepada si kulit. Tolong dia diperintahkan untuk kesakitan. Sekalian kesakitan, tolong perintahkan tangan kanan untuk tepok ke si tawon supaya mati. Kira-kira begitulah kerja neuron Bapak Ibu di dalam otak. Sehingga apa? Sehingga ketika neuron itu sedikit yang terhubung, maka informasi itu akan terolah dengan lebih lambat. Seperti itu ya. Oke, baik. Kemudian ini salah satu cara stimulus Bapak Ibu. Nah, stimulus ini untuk guru PAUD saya rasa tidak perlu saya sampaikan secara detail karena Bapak Ibu tentu lebih paham ini ya. Stimulus pada anak usia dini itu
disampaikan dengan cara bermain, Bapak Ibu semua ya, dengan cara bermain. Nah, proses bermain ini akan mempercepat proses kematangan pada otak, ya. Proses kematangan pada otak. Sehingga ketika kita proses bermain ini dimaksimalkan pada anak, Bapak Ibu semua, maka otak anak itu akan melejit dengan sangat pesat. Contohnya bagaimana? Misalnya begini. Contohnya misalnya anak saya nih Bapak Ibu semua ya. Anak saya baru umur 1,5 tahun. Nah, ketika ada anak yang hobinya bermain, tentu anak itu hobi bermain, ya kan? Ya, tentu anak hobi bermain. Nah, ketika dia bermain, lalu ada permainan yang kira-kira itu akan merepotkan ibunya, misalnya ketika kita makan, ya, ketika kita makan. Anak itu secara respect dia akan ikut makan atau tidak? Ikut makan, ya, ikut makan. Bapak maam seperti itu misalnya. Kita kasih makan, paling dia hanya makan 1 kali atau 2 kali suap. Selebihnya apa yang dilakukan? Selebihnya main. Yang terjadi main itu terus apa? Kadang sayurnya tumpah, nasinya dipecek-pecek, ya, kemudian bapaknya dilempar pakai sendok, ya, dan seterusnya. Nah, apakah kita biarkan atau tidak, Bapak Ibu? Ya, biarkan atau tidak? Kalau saya dibiarkan, oke. Kalau seandainya proses itu kita larang, Bapak Ibu semua. Kalau seandainya proses itu kita larang, yang terjadi adalah stimulus yang akan berfungsi untuk menyambung neuron yang ada di dalam otak itu akan terputus. Kenapa dia terputus? Paling tidak anak itu dia tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya becek-becek nasi, bagaimana rasanya numpahin sayur atau lempar sendok ke bapaknya. Begitu, karena apa? Karena neuronnya terputus. Biarkan saja dia bermain seperti itu selama dalam batas wajar yang tidak membahayakan dirinya dan lingkungan. Paling tidak dia belajar bagaimana caranya tumpah sayur. Dia tahu bagaimana rasanya nasi dibecek. Kemudian ketika tumpah sayur nanti semut datang. Ketika semut datang digigit. Tahu rasanya bagaimana rasanya digigit semut. Sehingga nanti pada saat dia bermain di sawah atau bermain di halaman misalnya, kita tinggal sebut saja Bapak Ibu semua, "Adek awas, di bawah ada banyak semut." Dengan sendirinya dia akan menghindar, Bapak Ibu. Beda halnya dengan sekarang. Ketika anak tidak pernah digigit semut, sampai becek mulut kita sebut, "Adek awas, di bawah ada semut," dia tidak akan pernah mau menghindar, Bapak Ibu semua. Tapi ketika dia sudah punya pengalaman digigit semut, maka dengan sendirinya dia akan menghindar. Karena apa? Karena di dalam otaknya neuron tentang semut itu sudah terhubung, Bapak Ibu. Ya, begitu. Oke. Ini adalah masa peka anak. Nah, ketika kita ingin menstimulus anak, Bapak Ibu semua, kita sudah paham anak umur 0 sampai 6 tahun itu adalah masa-masa golden age atau masa-masa emasnya. Tetapi tidak semua masa itu bisa kita jejali dengan seluruh informasi, Bapak Ibu, ya. Contohnya misalnya, saya ambilkan contoh satu saja. Ini, ya, perkembangan motorik. Motorik itu masuk pada perkembangan fetus sampai dengan 6 tahun. Fetus itu masa janin, masa sebelum kita lahir, ya. Nah, kemudian sampai dengan umur 6 tahun. Masa fetus sampai dengan umur 6 tahun itu adalah masa-masa peka khusus untuk motorik, Bapak Ibu semua. Motorik itu ada 2, yaitu motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar dan motorik halus ini, ketika kita mampu respon dia atau stimulus dia pada usia fetus sampai 6 tahun, maka dia akan lebih maksimal ketika kita dibandingkan ketika kita stimulus pada umur 7 dan seterusnya. Pada saat fetus misalnya, pada saat usia 7 bulan, 8 bulan atau bahkan 9 bulan, di dalam perut itu bergerak atau enggak? Bergerak, Bapak Ibu semua. Dan salah satu hal yang bisa kita jadikan stimulus untuk anak itu bergerak adalah
musik, ya, musik Bapak Ibu semua. Saya pernah baca buku, ya. Tahu Zionis Israel? Tahu ya? Tahu orang Yahudi? Oke. Di dalam Al-Quran mereka disebutkan cerdas, iya enggak? Iya. Itu takdir atau tidak? Kalau kita berbicara takdir, tentu segala macam yang terjadi di dunia ini adalah takdir. Tetapi orang Yahudi sendiri mengeluarkan buku, Bapak Ibu semua, kecerdasan mereka itu, mereka tidak mengakui bahwa kecerdasan mereka berasal dari Tuhan, tidak. Tetapi mereka membentuk kecerdasan itu sejak masa fetus, Bapak Ibu semua. Dan sejak masa fetus itu yang paling berperan dominan dalam membentuk kecerdasan mereka adalah musik, ya. Maka musik ketika perempuan-perempuan mereka lahir, maka musik itu sudah perempuan-perempuan mereka hamil, musik itu sudah diperkenalkan kepada mereka, ya. Musik klasik, kemudian dan seterusnya, musik-musik relaksasi dan seterusnya, itu sudah diperkenalkan. Sehingga kemampuan otak mereka untuk mendengarkan, kemudian kemampuan otak mereka untuk mengolah itu lebih maksimal dibandingkan dengan otak-otak yang tidak pernah terstimulus. Seperti itu Bapak Ibu semua, ya. Kemudian, nah ini kenapa musik, Bapak Ibu? Kenapa musik? Selama ini kita di belahan dunia manapun tidak pernah menemukan salah satu budaya di belahan dunia manapun itu yang tidak terlepas dari yang namanya musik, seni, dan tarian. Di pelosok pedalaman Indonesia pun yang tidak mengenal pakaian, Bapak Ibu semua, masih telanjang bulat, itu pasti dia punya musik, seni, dan tarian. Tetapi kenapa sampai saat ini kebudayaan itu masih ada yang tidak mengenal baca dan tulis? Inilah kenapa alasannya musik ini mampu menjadi penyampai pesan, mampu menjadi pembangun karakter suatu kebudayaan, Bapak Ibu semua. Ini faktanya dulu, ya. Kemudian dari fakta ini ditelitilah oleh para saintis. Hubungannya antara musik dengan otak itu apa sih Bapak Ibu semua? Di samping tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Alwan Hafiz, ya. Di dalam otak itu ada namanya korteks dan hipokampus. Ini dapat memproduksi sel-sel baru sebagai respon terhadap pembelajaran. Segala macam informasi itu akan memproduksi sel-sel baru di dalam otak kita. Salah satunya adalah untuk membentuk neuron. Neuron yang sudah mati tadi, ketika banyak informasi, maka itu akan membentuk sel-sel baru yang disebut dia dengan regenerasi sel, Bapak Ibu, ya. Informasi yang saya sampaikan sekarang ini juga akan turut membantu pembentukan sel baru di dalam otak Bapak Ibu semua. Tetapi hasil riset Bapak Ibu semua, hasil penelitian menyatakan bahwa kontribusi pembelajaran seni khususnya musik itu menyumbang pembentukan sel baru terbesar di luar informasi-informasi yang lain. Artinya ketika kita aktif mendengarkan musik, ketika kita aktif melakukan kegiatan-kegiatan seni yang lainnya, maka regenerasi sel di dalam otak kita ini itu akan lebih cepat dibanding kita membaca, dibanding kita melakukan diskusi, dibanding kita melakukan hal-hal yang lainnya, ya. Ini hasil penelitian Bapak Ibu semua. Sehingga regenerasi sel ini tentu akan mempengaruhi tingkat keremajaan sel-sel yang ada di tubuh kita. Salah satunya tingkat keremajaan sel itu adalah akan mempengaruhi awetmu muda, ya. Sehingga apa? Biasanya saintis dan musisi itu sekalipun umurnya sama, maka dia sangat berbeda. Lebih cepat tua yang saintis daripada musisi, Bapak Ibu semua, ya. Iwan Fals ini, seperti foto ini, Iwan Fals ini sudah legendaris dan tua sekali, Bapak Ibu. Tapi sampai sekarang dia masih energik, ya. Ini. Kemudian, kenapa alasannya? Otak tak mengenal tua atau mudanya seseorang bukan ditentukan oleh usia, melainkan ditentukan oleh otaknya. Ketika ada yang berpikir, Bapak Ibu semua, bahwa belajar yang di masa usia tua itu tidak efektif dibandingkan dengan belajar di usia muda.
Faktanya begini Bapak Ibu, otak saya dengan otak bapak saya dari segi usia itu tentu tua otak bapak saya, iya kan? Tapi dari segi kualitas dan dari segi proses regenerasi selnya itu tidak ada hubungannya dengan usia Bapak Ibu semua. Bisa jadi otaknya lebih produktif dibanding saya. Karena apa? Karena otaknya rajin distimulus, ya, begitu. Kemudian fakta edukatif tentang seni ini tidak perlu. Oke. Kemudian hubungannya antara seni, imagery dan memori. Di dalam otak kita ini ada memori, dua memori yang paling terkenal yaitu short term memory sama long term memory. Memori jangka panjang dan memori jangka pendek. Mahasiswa saya sering saya asumsikan begini, saya sering analogikan begini Bapak Ibu. Ingatan jangka panjang itu dia tidak akan pernah terlupa. Kapanpun kita membutuhkan itu pasti akan muncul kembali. Contohnya misalnya kita makan, ya. Mahasiswa saya pasti sering saya contohkan, ya. Ini yang lain-lain saja. Kita makan misalnya. Saya minta ibu yang satu ini, ya, ibu yang jilbab pink. Ibu yang jilbab pink makan tadi pagi sarapan apa? Oh, nasi, ya, jelas. Kalau gitu sekarang saya rubah pertanyaannya. Sekarang hari apa? Hari Rabu, Kamis. Sekarang hari Rabu. Hari Rabu 2 bulan yang lalu makan apa di jam yang sama? Jangan nasi, ya. Nasi itu sudah lumrah. Kita tidak mungkin makan makan apa? Tidak tahu, ya. Ibu sudah nikah? Tahu belum, ya? Oke, sudah simpan di IG. Kemudian ibu pernah pacaran dong, ya? Oke. Pacarnya yang pertama, kata-kata nembaknya apa? Tidak usah dijawab, pasti ingat kan? Pasti ingat, ya. Kenapa? Misalnya saya ganti pertanyaan, tidak usah makan. Orang tuanya pada saat waktu masuk sekolah pesannya apa? Pasti lupa kan? Detailnya apa pasti lupa. Tetapi kalau pacarnya kata-kata nembaknya apa waktu pacaran pertama? Pasti ingat kan? Iya. Karena apa? Karena kata-kata pacarnya itu masuk dalam long term memory. Karena ada hal yang berkesan Bapak Ibu semua, sehingga kita masih ingat. Nah, sekarang apa yang saya sampaikan ini itu mungkin nanti keluar dari ruangan ini 1 jam lagi lupa, atau mungkin sekarang sudah lupa. Iya kan? Beda halnya sekarang. Misalnya saya menyampaikan ini Bapak Ibu semua, tiba-tiba saya kepleset, kejedot di sini, lucu kan? Lucu. Nah, pada saat 2 tahun lagi Bapak Ibu sudah terpisah, kemudian ketemu lagi saling nanya, kira-kira informasi yang disampaikan Pak Sunandar itu dulu apa ya? Apa ya? Dulu itu loh waktu dia menyampaikan lalu kejedot di podium seperti itu. Pasti informasinya akan nyampe, akan keluar karena dia tersimpan dalam long term memory. Kata kuncinya adalah ada hal yang bermakna Bapak Ibu semua. Kesan ini yang menjadi pemicu untuk informasi itu bisa keluar dan seterusnya. Itulah hubungannya sekarang ada seni, imagery dan memori. Imagery itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Begini, coba sekarang resapi kata-kata saya. Ini mahasiswa saya sering saya ya. Resapi kata-kata saya. Saya kemarin petik mangga, ya. Kemudian mangganya setelah saya kupas itu putih sekali, masih muda. Kemudian saya cicip mangganya. Pada saat saya cicip mangganya, itu kecutnya minta ampun. Kira-kira yang terjadi di ibu apa? Ileran kan? Iya kan? Full kan di mulutnya kan? Iya. Sekarang Bapak Ibu coba ilustrasikan apa yang saya sampaikan ini pada anak umur 2 tahun. Paham enggak? Ileran enggak? Enggak.
Karena apa? Karena di dalam memorinya belum tersimpan mangga kecut. Mangga kecut belum tersimpan. Sehingga itulah fungsinya imagery dan memori, Bapak Ibu. Imagery dan memori ini adalah sama. Imagery itu adalah kita proses membayangkan, ya. Kita proses membayangkan. Kemudian memori ini proses penyimpanan. Mahasiswa seni saya rasa ini tidak terlalu asing, ya. Pernah bermain drama? Pernah kan? Pernah. Ya, sering bahkan, ya, kadang masuk dalam tugas. Ketika kita bermain drama, sebelum kita menyusun plot, kemudian mencoba apa yang kita akan peragakan, itu pasti ada proses pembayangan, iya kan? Membayangkan kira-kira si ini akan berperan seperti ini dan seterusnya. Apa yang kita bayangkan itu sama baiknya dengan apa yang kita lakukan di dunia nyata, Bapak Ibu. Sehingga imagery dan memori ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Karena untuk mengoptimalkan kecerdasan atau informasi yang akan kita olah, maka kemampuan imagery ini harus dimaksimalkan dan harus dihubungkan dengan apa yang kita lakukan pada dunianya nyata. Sehingga alangkah lebih baiknya ketika Bapak Ibu mulai mengajar sebagai seorang guru PAUD, di rumah pada malam harinya itu bayangkan saja, tidak perlu dicoba. Bayangkan saja bagaimana cara mengajarnya. Ketika misalnya ada APE baru, alat peraga pembelajaran baru, bayangkan saja bagaimana cara menerapkannya. Ketika menemukan masalah yang ini, bayangkan saja bagaimana cara menyelesaikannya. Dan itu nanti akan memperkuat ketika kita melakukan praktik di kelas, Bapak Ibu, ya. Kemudian hubungannya dengan seni apa? Seni ini seperti yang saya katakan tadi, ada sosiodrama, ada musik dan seterusnya. Ya, itu untuk memperkuat ingatan. Yang terakhir, Bapak Ibu semua, integritas seni ke dalam kurikulum, bagaimana caranya? Ya. Yang pertama, bisa kita lakukan dengan mintalah siswa membuat gambar. Ketika kita melakukan atau mengintegrasikan pembelajaran informasi yang akan kita sampaikan dengan proses menggambar, maka itu akan lebih maksimal. Kemudian yang kedua adalah jadikan sebagai iringan pembelajaran. Musik itu jadikan sebagai iringan pembelajaran. Bapak Ibu pernah masuk ke hotel berbintang? Pernah, ya? Ya, paling tidak bintangnya ya bintang-bintangan, ya. Oke. Di hotel, Bapak Ibu semua, di hotel itu kan begitu kita buka pintu, itu pintunya kan tidak langsung nyala, lampunya kan tidak langsung nyala, ya kan? Biasanya kita masukkan kartu dulu, kan? Nah, begitu masukkan kartu, lampu nyala, musik itu langsung ada. Dan sepanjang waktu, Bapak Ibu semua, itu tidak bisa kita padamkan, tidak bisa kita stop. Karena itu operatornya dari pusat operatornya. Musik itu klasik, dia tidak mengganggu, tidak pula bikin bising, tetapi justru bikin rileks, Bapak Ibu semua. Ya, ketika kita kerja, pekerjaan tidak akan terganggu dan seterusnya. Itulah kenapa musik ini kadang-kadang dia menyebabkan sesuatu pekerjaan itu menjadi lebih mudah. Karena apa? Karena kita rileks pikiran siswa itu untuk melakukan konstruktivistik terhadap pembelajarannya atau terhadap informasi yang akan diterima. Konstruktivis itu adalah dia mampu membangun informasinya sendiri. Ketika mampu membangun informasinya sendiri, maka dengan sendirinya otomatis informasi itu akan tersimpan ke dalam long term memory. Dan kapanpun akan dibutuhkan, maka dia akan keluar dengan sendirinya, ingat dengan sendirinya. Seperti itu, Bapak Ibu semua, ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah pemaparan materi dari narasumber kita yang kedua. Silakan beri tepuk tangan terlebih dahulu biar nambah semangat. Ya, itulah pembahasan neuroscience. Kenapa neuroscience itu sangat penting, bahwa untuk meningkatkan kecerdasan sensor motorik dengan memberikan stimulus secara optimal. Nah, jadi
otak memiliki kemampuan yang berbeda-beda juga. Saya mungkin berbeda dan teman-teman di sini juga pastinya berbeda. Ya, kemudian di dalam otak ada yang disebut tadi neuron ya Pak. Ya, neuron. Yang di dalamnya bagaimana kemampuan itu untuk ditingkatkan ya. Jadi bahwa saya tadi sedikit mendengar bahwa di dalam neuron itu ada kasih sayang ya. Saya sangat setuju tentang hal ini. Kenapa? Karena terkadang anak-anak yang punya pacar itu kecerdasannya lebih meningkat ya daripada yang jomblo ya. Baik, dan selanjutnya daripada itu bahwa semuanya itu berkesinambungan, baik itu dari seni, musik, imagery ataupun memori ya, semuanya itu berkaitan semuanya. Terus sedikit dari makalahnya. Kemudian sesuai yang dikatakan narasumber sebelum menutup salam tadi bahwa kurangnya itu maksudnya ditanyakan, lebihnya itu menjadi ilmu bagi kita semua ya. Jadi saya pikir tadi muka-muka teman-teman semua di sini sudah pada penasaran, banyak pertanyaan ya. Satu pertanyaan yang tidak diterima yaitu yang pertama masuk neraka itu tidak diterima ya. Itu kritik untuk penulisnya saja. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Kita tampung 3 pertanyaan terlebih dahulu karena mengingat waktu. Baik, yang ingin bertanya silakan angkat tangan. 1, 2, 3 ya. Ya, mulai dari ibu sebelah sini ya. Bisa berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau bertanya, apakah ada perbedaan respon dari otak anak ketika kita memperdengarkan musik klasik dibandingkan dengan memperdengarkan dengan murotal Al-Quran dengan irama yang kita. Terus yang kedua, apakah ada perbedaan susunan otak anak perempuan dan anak laki-laki? Contoh kasus Pak, saya mempunyai anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki, anak cewek ini biasanya saya suruh untuk mencari sesuatu benda yang tempatnya sama. Tapi anak perempuan ini lebih cepat menemukan sesuatu benda yang saya maksud ketimbang dengan anak laki-laki itu. Apakah itu ada hubungannya dengan otak? Yang ketiga boleh Pak? Kita memberikan waktu terlebih dahulu pada audiens yang lain karena mengingat waktu ya. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ibu tadi. Ya, Ibu Nur. Ya. Ya. Program studi pendidikan bersekolah dasar. Saya ingin bertanya, di sini sesuai tema itu optimalisasi kecerdasan anak melalui musik. Kan tingkat kecerdasan dan pemikiran anak itu berbeda-beda. Terus apakah kita masih bisa untuk kedepannya untuk mengoptimalisasikan kecerdasan anak itu melalui musik? Sedangkan sekarang sudah banyak sekali musik-musik yang lahir itu yang bisa kita katakan merusak moral anak, mental anak itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Ya, yang terakhir Fitri. Yang terakhir Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fia Budita Fitri dari Riau Semester 5. Yang ingin saya tanyakan ini adalah menurut pengalaman yang saya temukan, ada beberapa anak yang saya lihat itu yang sering main gadget ya. Ya kayak dalam mengajar itu dia sering kayak menghayal, kurang fokus, kurang memperhatikan. Itu yang ingin saya tanyakan, apakah bisa dengan terapi musik mengembalikan konsentrasi atau kefokusan atau apa sih istilahnya memori anak itu biar lebih optimal dalam belajarnya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah ada 3 pertanyaan yang sudah kami tampung. Yang pertama ada datang dari Ibu di sebelah barat bahwa
apakah ada perbedaan respon musik klasik dengan Al-Quran ya? Yang kedua, perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Dan pertanyaan kedua, apakah musik bisa dikatakan baik pada zaman sekarang yang mengingat musik pada hari ini bermacam-macam seperti TikTok yang beredar membuat akhlak dan sebagainya agak berbeda ya. Kemudian pertanyaan terakhir yaitu apakah bisa musik menjadikan kemampuan anak yang lebih ya sebagai terapi, karena musik yang hari ini berbeda dengan yang dulu. Bagaimana mengatasinya terkait kan banyak yang halu ya seperti itu. Ya. Untuk lebih jelasnya akan dijawab oleh narasumber kita. Yang pertama dijawab oleh Pak Alwan Hafiz pada silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Apakah ada sebuah perbedaan gitu ya ketika kita memberikan musik klasik, hasilnya seperti apa dengan memberikan murotal kepada anak gitu. Kita sama-sama sepakati dulu gitu. Murotal itu musik apa enggak? Sepakatin dulu ya. Murotal itu musik apa enggak? Siapa mengatakan musik? Siapa mengatakan enggak? Kira-kira bagaimana? Murotal itu musik apa enggak? Kenapa, Bu? Oke. Kalau misalnya bahwa kita akan menanyakan apakah ada dampak begitu, Bu ya, antara kedua yang disampaikan tadi, jelas memiliki dampak yang ada begitu. Karena kalau kita menurut secara definisi, murotal itu adalah musik. Orang azan itu adalah musik. Ya, bahkan ada pendapat yang sangat ekstrim begitu, Bu. Ketika kita berbicara pun itu dikatakan musik. Hanya saja kalau kita berpikir secara proses kreativitasnya, tadi saya sampaikan, Bu, kalau di dalam musik klasik itu kalau kita bedah dia secara teori musikalnya, estetikanya lebih tinggi daripada murotal. Ya, jauh lebih tinggi. Karena permainan nada, permainan tempo, irama dan sebagainya di situ sudah diatur secara musikal. Ini tapi Bu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita berbicara masalah murotal begitu. Dulu waktu saya S2, Bu, mohon maaf, ini kajian yang kami bedah dulu waktu itu. Karena ada beberapa teman-teman agama yang memiliki perbedaan pandangan terhadap agama, Bu ya. Jadi waktu saya S2 dulu ada teman saya Hindu, ada teman saya Kristen, dan bahkan ada teman saya dari Amerika tidak punya agama. Dan itu kita berdiskusi apakah masing-masing cara mereka mengaji itu bisa mempengaruhi otak begitu, waktu itu. Dia tetap begitu. Hanya saja ketika kita berbicara intinya hasilnya itu tetap ada begitu. Nah, hanya saja pada waktu itu Bapak Ibu semua, karena ini kaitannya soal agama begitu ya. Jadi yang ditampilkan di dalam murotal itu kan bukan persoalan permainan nada saja, Bu. Tetapi yang ditampilkan di situ persoalan bagaimana kita menanamkan nilai keyakinan. Nah, lebihnya di situ dia murotal itu. Kalau dikaji secara syair atau secara pemaknaan dalam murotal yang dilakukan begitu. Lebihnya di situ apa? Pemaknaannya itu secara ilmu semiotikanya itu lebih dapat dia di murotal itu. Kalau kita berbicara secara musik murninya, ya musik klasik paling dapat begitu. Ya, karena musik klasik itu kan salah satu musik yang tidak memiliki syair, Bu. Jadi instrumen yang dimainkan di situ. Nah, jadi saya tidak bisa mengatakan ini lebihnya ini tidak bisa, ini bisa enggak seperti itu. Dua-duanya bisa. Tetapi kelebihannya memiliki kelebihan masing-masing. Secara teori musikalnya lebih dapat itu musik klasik.
tetapi secara pemaknaannya kalau kita bedah menggunakan teori semiotikanya itu lebih dapat ke murattal. Berarti Pak, jika kita ingin mengoptimalkan kecerdasan anak itu, lebih baik kita menggunakan musik klasik ketimbang murattal. Dua-duanya, saya tidak mengatakan itu tidak lebih baik, ini tidak lebih baik, dua-duanya baik. Ya, tetapi dia memiliki kelebihan masing-masing. Ya, nah kelebihannya kalau murattal itu pemaknaan secara semiotika. Kalau nanti baca buku semiotika yang ditulis oleh siapa? Artinya nanti ada buku semiotika. Secara pemaknaannya itu kita lebih dapat di situ. Ada penanaman nilai-nilai keimanan yang kita dapatkan di situ. Ini sering sekali ditanyakan ketika saya ngisi seminar, Bu. Ya, apakah murattal itu bisa meningkatkan? Sangat bisa. Bahkan dua yang kita dapatkan juga di situ. Tetapi secara teori musiknya, karena musik klasik itu sudah diatur sedemikian rupa di situ, Bu, maka dia akan lebih dapat kalau secara teori musiknya. Ya, kalau orang murattal itu kan hanya satu orang yang bermain di situ dari manusia saja. Kan kalau musik itu beberapa alat musik yang dimainkan. Makanya tadi disampaikan ciri-ciri musik klasik itu di situ adalah ada triad akord namanya. Ada perpaduan 3 nada di situ. Karena atas dasar perpaduan 3 nada itulah sebenarnya memiliki tingkat estetikanya lebih tinggi begitu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, mungkin pertanyaan yang kedua dari Ibu karena kuat kaitannya sekali dengan neuron begitu Bu, nanti bisa dijawab oleh Saudara Nandar gitu. Ada pertanyaan dari adik PGSD begitu ya, yang menyatakan bagaimana caranya kita atau apakah bisa musik klasik itu diajarkan pada orang lebih dari anak-anak begitu ya dia, maksudnya bagaimana? Oke, apakah kita masih bisa? Belajar itu tidak ada batasan waktu menurut saya. Karena memang terjadi apa yang disampaikan oleh adik yang dari Hamjanwadi begitu. Dulu waktu saya meneliti tentang bagaimana pengaruh kesenian gendang belik dengan kehadiran kecimol, luar biasa sekali. Ya, makanya sering saya mengkritisi dinas yang ada di kabupaten ketika kesenian kecimol ini sedang merajalela dan tidak memperhatikan etika-etika. Jadi waktu itu saya meneliti tentang bagaimana eksistensi kecimol dengan gendang belik, Bu. Jadi dari jawaban yang saya lakukan setelah melakukan penelitian itu, bahwa musik kecimol itu adalah bagi para pemuda menganggap kecimol itu diskotek berjalan, Bu. Seperti itu. Nah, karena itu merupakan diskotek berjalan, dia sudah melekat di otaknya kata diskotek, akhirnya dia tidak bisa terlepas oleh minum-minuman. Ketika dia sudah minum dan itu dianggap diskotik, dia bebas menari dan semuanya, digesek sedikit akhirnya tawuran karena dia sudah tidak terkontrol. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan begitu, sangat bisa begitu. Ya, makanya inilah tugasnya kita mengadakan seminar sehingga Bapak Ibu tahu begitu nanti seperti apa yang disampaikan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada kasus yang dimana anak ini ketika belajar karena dia sangat terpengaruh oleh gadgetnya, Bu ya. Sehingga ketika belajar dia selalu melongo atau dan sebagainya begitu. Ini sangat banyak kasusnya, Bu. Makanya kita juga sebagai orang tua harus hati-hati begitu untuk memberikan HP kepada anak-anak atau adik-adik kita yang kecil. Jangankan mungkin untuk adik-adik yang masuk ke POT begitu. Mohon maaf, anak saya 7 bulan, Bu. Ya. Kalau tidak dikasih HP dia nangis. Benar. Tetapi saya berusaha pada proses dia memegang HP itu, saya tidak mau mengganggu aktivitas indranya ini. Saya berikan, tetapi dengan cara yang jauh begitu. Dan yang saya dengarkan itu pertama musik klasik, yang kedua murattal gitu. Karena saya merasa itu akan berdampak baik bagi dia. Ya, apakah musik bisa menterapi dia? Sangat bisa, Bu. Sangat bisa.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, begitu orang itu mendengar musik, maka organ yang paling pertama menerimanya itu adalah temporal lobus itu. Itu salah satu organ yang ada di otak kita, itu yang fungsinya kan mendengar, temporal itu ya. Nah, begitu dia sudah ditangkap, maka dia akan dialirkan ke sel yang menebal tadi. Begitu dia menebal, maka dia konsekuensinya akan mengaktifkan otak kiri, otak kanan. Tadi disampaikan begitu. Ketika otak kiri, otak kanan sudah aktif, maka persoalan tentang kreativitas itu ada. Persoalan tentang kognisinya itu ada. Persoalan tentang keaktifan berbahasanya ada. Persoalan tentang hexaknya ada. Persoalan tentang dan sebagainya ada. Karena apa? Otak kiri, otak kanan itu sudah aktif begitu. Makanya sangat bisa sekali. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Kira-kira berapa minimalnya dalam sehari itu berapa jam? Oke, berapa jam? Ada penelitian dari Jerman, ya. Jadi dia memiliki kelas kontrol dan dia memiliki kelas percobaan begitu. Jadi satu kelas ini setiap harinya itu dia diperdengarkan musik selama 30 menit selama 1 minggu. Ya. Kemudian kelas kontrol ini sebagai pengontrol dia tidak sama sekali didengarkan. Ini saya sampaikan hasil penelitian, Bu ya. Nah, kemudian sekarang saya sampaikan hasil penelitian saya juga. Ketika dalam 1 minggu itu dua-duanya yang kelompok ini diberikan musik selama 30 sampai 40 menit, kemudian kelompok satunya ini tidak diberikan musik sama sekali, maka dalam hal penguasaan kemampuan dia membaca lebih tinggi daripada yang tidak. Ya. Dia lebih tinggi kemampuan dia membaca dan kemampuan dia berhitung daripada yang tidak didengarkan ini. Karena apa? Setiap harinya itu dia dipaksa setiap harinya itu dia dipaksa untuk mengaktifkan otak kiri, otak kanan kan? Gitu. Nah, makanya kalau saran saya juga kepada Bapak Ibu, dan mohon maaf ya, memang kalau kita sudah kecanduan, kalau saya itu tidak bisa mendengar musik 30 menit, Bu. Kemana-mana saya harus mendengar musik karena otak saya ini nuntut dia. Gitu. Jadi nuntut dia, makanya ketika orang bermusik kita sudah bisa menebak, yang dimainkan itu adalah nada ini, karena secara tidak langsung dia akan, tadi disampaikan daya imajinernya itu kuat dia di situ. Ya. Nah, jadi menurut penelitian yang dilakukan di Jerman itu 30 sampai 40 menit itu dalam 1 hari. Nah, itu juga yang saya lakukan kemarin waktu melakukan penelitian di SD itu. Jadi waktu pembelajaran itu kan di SD itu 45 menit sampai 1 jam ya. Nah, tetapi dari 30 menit atau 40 menit itu saya menggunakan 20 menit sampai 25 menit. Itu kita bernyanyi untuk menghafalkan, kita bernyanyi untuk membaca. Ya. Nah, selama itu saya lakukan pada proses penelitian itu saya membandingkan dia dengan kelas yang tidak sama sekali saya berikan musik. Maka dampaknya apa? Ternyata benar. Ketika saya minta dia untuk melakukan perhitungan dengan perkalian dan pembagian, anak ini lebih cepat ya ketimbang yang tidak diberikan. Karena sekali lagi, setiap dilakukan proses pembelajaran itu saraf-saraf yang mati itu akan diaktifkan kembali dia. Tadi disampaikan oleh saudara moderator yang kedua begitu. Kan fungsi musik itu salah satunya adalah ketika dikaitkan dia dengan organ yang ada di otak ini, dia akan mengembalikan saraf-saraf yang sudah tertidur begitu. Nah, jadi seperti itulah kehebatan dari musik itu, Bu. Makanya kalau ditanyakan apakah bisa itu dipakai sebagai alat terapi, sangat bisa sekali. Ya. Oke, jadi kira-kira begitu, Bu. Ada tambahan dari sumber yang kedua? Baik, saya hanya menjawab pertanyaan kedua dari Ibu itu ya. Apakah otak anak laki-laki dan otak anak perempuan itu berbeda atau tidak? Jelas berbeda, Bapak Ibu ya. Jelas berbeda. Perbedaan ini nanti akan berpengaruh kepada kebiasaan.
Tetapi kalau kemampuan tadi, misalnya anak perempuan ya tadi yang lebih cepat menemukan sesuatu daripada anak laki-laki, itu tergantung pada stimulus, ibu. Tergantung pada stimulus. Itu larinya kemampuan. Kemampuan anak ibu yang cepat menemukan sesuatu itu karena spasial ruangnya itu tinggi. Maksud saya adalah kemampuan memperkirakan ruangan ini. Misalnya ini sekarang, coba carikan bola di mana bola itu. Kemampuan memperkirakannya dalam satu ruangan itu dia ada di mana, itu dia anak ibu yang perempuan itu lebih bagus daripada yang laki-laki. Tetapi kalau kita berbicara masalah otak laki-laki dan perempuan ini apakah berbeda atau sama? Jelas berbeda. Karena nanti dia akan mempengaruhi pola tingkah laku. Maka dari itu, jangan pernah Bapak Ibu semua menyamakan antara anak laki-laki, kebiasaan anak laki-laki dan perempuan. Sering saya contohkan di kelas saya bahwa misalnya nih, saya kemarin misalnya belikan anak saya sepeda, Bapak Ibu semua, ya, sepeda. Kita pergi ke toko sepeda. Kemudian sama ibunya. Nah, ibunya punya pikiran di toko sepeda sama anak saya juga, ya. Ibunya punya pikiran bahwa kita beliin saja warna yang netral. Waktu itu pilihannya adalah warna pink sama warna merah, Bapak Ibu, ya. Artinya merah ini kan sekalipun agak berani tapi netral, bisa dipakai perempuan juga. Maksudnya Bapak Ibu adalah ketika nanti saya atau kami punya anak laki-laki bisa dipakai oleh adiknya. Tetapi Bapak Ibu semua, sekali lagi, ketika kita berpikir seperti itu, maka kita sudah salah dalam membangun pola karakter anak. Salah besar. Kenapa saya katakan begitu? Karena itu akan mempengaruhi karakter anak. Karakter anak berbeda antara yang laki-laki dan perempuan. Itu termanifestasi dari otak, Bapak Ibu. Nah, maka dari itu, saya dengan tegas mengatakan bahwa beli saja yang warna pink, karena pink lebih kewanitaan. Nanti kalau punya anak lagi, ya beli lagi, ya. Bukan masalah sok punya banyak uang, Bapak Ibu semua, ya, tetapi karena ini masalah karakter. Ketika karakter itu sudah tidak mampu, ketika karakter itu sudah rusak, maka akan sulit untuk kita perbaiki, Bapak Ibu. Kemudian perbedaannya selanjutnya apa? Perbedaan selanjutnya itu adalah anak perempuan itu memiliki kosakata 24.000 sehari, Bapak Ibu. Dan anak laki-laki itu atau laki-laki memiliki kosakata 12.000 sehari. Ini berdasarkan penelitian. Tentu kecenderungan Bapak Ibu, ya, tidak mesti saya harus 12.000 saya habiskan, tidak. Tetapi ini kecenderungan yang dirata-ratakan, begitu. Nah, untuk itu ketika kita mengetahui pola perbedaan ini, maka di sana kita bisa melatih karakter kita, karakter anak kita. Ketika misalnya anak perempuan ini lebih cerewet, jangan dimarahi Bapak Ibu, karena 24.000-nya belum habis. Atau misalnya suaminya, istrinya, ibu-ibu, istrinya bapak-bapak, ya, pulang ke rumah, udah ngomel, kemudian dan seterusnya sambil ngorasin, sambil ngomel, sambil gendong, sambil ngomel, ya. Kemudian cuci baju sambil ngomel dan seterusnya. Kita sebagai suami paham saja, ya. Kali saja 24.000-nya belum habis di kantor, atau 24.000-nya belum habis di kampus. Begitupun dengan yang istri-istri, ya. Begitu suaminya pulang kerja langsung diam nonton TV, ditimbali misalnya udah makan Kak, diam saja seperti itu, ya. Ya maklum saja, kali saja 12.000-nya sudah habis di kantor, Bapak Ibu, ya. Nah kayak gini misalnya seminar nih, mungkin nanti Pak Alwan Hafiz sampai rumah langsung tidur, ya. 12.000-nya sudah habis, begitu, ya. Kemudian perbedaan yang selanjutnya itu dipengaruhi dari otak, Bapak Ibu, ya. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah saluran air mata perempuan itu lebih besar daripada yang laki-laki, sehingga pola tingkah laku yang terbentuk di otak itu mempengaruhi itu, Bapak Ibu. Makanya kalau punya pacar yang cowok-cowok sedikit-sedikit nangis, memang begitu, ya, karena cengeng, ya memang kodratnya, ya, seperti itu. Laki-laki ya kadang kalau nangis, iya nangis, tapi tidak sebanyak perempuan. Ya begitu. Sekali lagi Bapak Ibu, pola tingkah laku yang dipengaruhi oleh otak antara laki-laki dan perempuan jelas berbeda. Jangan pernah disamakan. Ketika anak Bapak Ibu yang perempuan misalnya sukanya bola, sukanya main gulat dan seterusnya sejak kecil, itu Bapak Ibu harus khawatir, ya. Bapak Ibu harus khawatir. Karena apa? Karakternya terbawa sampai dewasa. Maka dari itu ketika ada laki-laki yang sedikit kemayu namanya, ya,
ya lemes-lemes nak karuan gitu, artinya kayak perempuan, itu mesti kalau kita selidiki ada salah didikan sejak kecilnya. Paling mungkin di lingkungannya itu ada banyak perempuan, main boneka, main dan seterusnya, sehingga terbentuk sampai dewasa. Nah, itu karakter itu, pola yang terbentuk di dalam otak itu harus betul-betul dikontrol sejak dini, Bapak Ibu. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, itulah jawaban yang sudah dijawab dari pertanyaan para audiens, bahwa semua pertanyaan yang rata-rata membawa studi kasus ya dari peserta di sini. Wah, dengan berakhirnya jawaban tersebut maka berakhir pula rangkaian acara kita pada hari ini. Terima kasih kami sampaikan pada narasumber yang pertama Bapak Alwan Hafiz dan Pak Sunandar Al-Hadi. Untuk mengambil barokahnya kita tutup acara kita hari ini dan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Yang lebihnya mohon maaf. Allahumma sholli ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pengambilan sertifikat elektronik bisa diambil lewat Facebook BEM. Bisa kunjungi halaman Facebook State NU Al-Masuni Lombok Timur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.